Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih tetap sehat ya, tetap semangat walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih membahas tentang materi bab 1 ya, semester 2 tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Kalian lihat buku LKS-nya ya, halaman 14 yang ini ya. Oke, udah dilihat buku LKS-nya? Halaman 14, di situ ada bagian D, tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang apa saja sih faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional. Sekarang kita akan melanjutkan tentang apa saja tantangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sambil disimak ya. Integrasi nasional dalam suatu negara harus dapat dijaga dengan baik. Dengan adanya integrasi nasional, maka setiap perbedaan yang ada dapat dipersatukan dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Selain itu, dengan adanya integrasi nasional, kita dapat melalui setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam yang akan mengancam keutuhan NKRI. Nah, materi tentang ancaman itu nanti secara lebih detail akan dibahas pada bab 2 ya, bab selanjutnya nih. Kalau kalian lihat di daftar isi, sini ada materi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Dampak dari munculnya tantangan bagi integrasi nasional akan berimbas kepada kestabilan keamanan dan ketahanan nasional. Apabila pemerintah tidak cepat tanggap terhadap gangguan yang muncul, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, maka akan terjadi berbagai ancaman yang berimbas pada berbagai sektor yang akan menunjang berkembangnya di Indonesia. Sekarang tidak bertumpu pada TNI untuk menjaga keutuhan integrasi nasional, tetapi dibutuhkan kerjasama dari berbagai sektor termasuk masyarakat pada umumnya. Jadi intinya ancaman atau gangguan itu jangan mengandalkan kepada TNI saja, tapi juga kita sebagai masyarakat ikut serta menjaga keutuhan bangsa dari segala macam tantangan, ancaman dan gangguan yang datang dari luar gitu ya. Diperlukan ketahanan nasional yang kukuh untuk mengantisipasi adanya tantangan maupun ancaman bagi integrasi nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Adapun permasalahan dan tantangan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia secara kualitatif yang dapat menimbulkan ancaman diantaranya, nah apa saja nih permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Yang pertama, kurang memahami sejarah perjuangan bangsa. Nah, jadi yang sebelumnya kan ada faktor pendorong terbentuknya integrasi nasional itu adalah perasaan senasib dan seperjuangan karena kita pernah sama-sama dijajah. Nah, kalau kurang memahami sejarah itu maka akan menimbulkan rendahnya nasionalisme. Jadi nggak menghargai jasa para pahlawan gitu ya yang sudah berjuang bersatu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, jadi kalau kurang memahami sejarah itu jadi kurang memahami juga rasa nasionalisme, kurang muncul juga rasa nasionalisme atau perasaan cinta terhadap negara gitu ya. Yang kedua, pemanfaatan posisi strategis geografis belum optimal sehingga belum menguntungkan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, Indonesia kan letaknya itu strategis ya secara geografis gitu, diapit oleh dua benua gitu ya, dia berada di tengah-tengah gitu ya posisi dalam bola dunia itu. Kalau dilihat Indonesia itu ada di tengah-tengah, jadi posisinya sebenarnya strategis. Nah, tapi itu strategis di situ ya ada baiknya ada buruknya gitu. Baiknya ya kalau dimanfaatkan gitu ya, kita bisa bekerja sama dengan berbagai negara. Tapi buruknya juga ya ancaman dari berbagai negara itu bisa masuk gitu ya dengan mudahnya. Kemudian yang ketiga,
Sumber daya alam belum dikelola dengan baik sehingga menimbulkan rusaknya sumber daya alam dan belum dapat dinikmati untuk kemakmuran bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Nah, ini juga ya, Indonesia sumber daya alamnya banyak, melimpah, tapi sayangnya itu belum dapat dinikmati untuk kemakmuran bangsa karena bekerja sama dengan negara lain. Akhirnya kayak misalkan Freeport aja itu kan kita punya potensi alam ya, tambang gitu ya, tapi itu diambil sama negara lain terus dikelola oleh negara lain, bahan bakunya gitu ya, diambil oleh negara lain, dikelola oleh negara lain, bukan sama kita. Jadi seolah-olah yang menikmati hasilnya itu ya negara lain gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya juga sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati sumber daya alam kita yang melimpah ya. Penyebaran penduduk belum merata sehingga menimbulkan masalah sosial. Nah, menimbulkan kantong-kantong kemiskinan tuh banyak ya, mengurangi kemampuan negara dalam memanfaatkan kekayaan alam. Nah, ini juga jadi ada beberapa wilayah yang penduduknya itu padat, tapi ada beberapa wilayah yang penduduknya jarang gitu ya. Nah, ini penyebaran penduduknya masih belum merata. Yang di padat itu ya pasti membutuhkan skill gitu ya biar bisa bertahan hidup gitu. Nah, kalau yang nggak punya skill ya akhirnya ketinggalan, terus akhirnya nggak punya penghasilan gitu. 5. Kualitas SDM yang masih rendah sehingga tidak dapat digunakan sebagai moda pembangunan bahkan menjadi beban pembangunan. Nah, ini kualitas sumber daya manusia ya yang masih rendah ya, ini pasti bisa diatasi dengan pendidikan gitu. Kalau pendidikannya tinggi, insya Allah nanti juga akan mampu bersaing gitu, sehingga kita juga bisa ikut membangun negara, membangun bangsa. 6. Pancasila belum diamalkan secara murni dan konsekuen sehingga timbul masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Nah, ini ya diharapkan dengan mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik, semua lapisan masyarakat, semua pejabat negara gitu ya. Nah, itu dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ke-7, politik multipartai sehingga menimbulkan biaya politik tinggi, inefisiensi dan instabilitas. Jadi memang di Indonesia kan politiknya multipartai, banyak partai gitu ya. Nah, itu kan kalau kayak mau pemilu gitu kan ada kampanye lah, ada apa, itu kan menimbulkan biaya politik tinggi gitu, terus nggak efisien dan nggak stabil. Kadang-kadang ada perebutan kursi semacam itu, jadi kan menimbulkan pengambilan keputusan itu nggak cepat gitu ya, terus juga nggak stabil tuh karena ya tadi perebutan kursi itu, jadi seolah-olah di masyarakat itu muncul pertentangan gitu, perebutan kekuasaan gitu. Nah, seperti itu ya. 8. Pertumbuhan ekonomi masih rendah sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Nah, ini sama dengan tadi ya, sumber daya manusianya rendah yang menimbulkan juga banyak kemiskinan. Tentu itu juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita di negara kita yang masih rendah. 9. Rendahnya ketahanan sosial budaya sehingga rentan terpengaruh budaya asing dan mudah disusupi budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, ini tadi nih terkait dengan posisi Indonesia yang strategis tadi kan, kita juga rentan terhadap pengaruh dari negara lain. Salah satunya ya pengaruh budaya gitu. Jadi budaya-budaya asing itu dari negara lain itu gampang sekali masuk ke negara Indonesia gitu. Gampangnya kayak misalkan budaya apa sih sekarang tuh Korea gitu kan, suka banyak diikuti oleh masyarakat oleh generasi muda gitu. Terus mungkin juga tanpa disaring lagi gitu, istilahnya benar-benar ngikutin terus budaya barat juga. Nah, itu juga kan kita boleh mengambil budaya yang baik yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia tentunya. Tapi kalau yang budaya nggak baik, yang nggak sesuai ya jangan ditiru gitu ya. Selanjutnya, kurangnya sikap peduli dan kerjasama sehingga sangat rentan untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ini ya, kita harus lebih peduli, lebih bekerja sama agar bisa menghadapi berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari luar.
11. Belum siapnya bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi sehingga menimbulkan masalah sosial hampir di setiap aspek kehidupan. Nah, globalisasi itu jadi seolah-olah masyarakat dunia itu mengglobal menjadi satu gitu, seolah-olah kayak nggak ada jarak lagi antara negara satu dengan negara lain. Nah ini di situ dikatakan bahwa Indonesia itu belum siap menghadapi globalisasi, arus globalisasi, malah menimbulkan masalah sosial hampir di setiap aspek kehidupan ya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sebanding dengan tingkat kualitas SDM. Nah ini ilmu pengetahuan berkembang pesat tapi sumber daya manusianya ketinggalan gitu, belum belajar sampai ke sana gitu, akhirnya kita ketinggalan ya. 13. Isu demokratisasi yang sering dikampanyekan negara-negara maju sering berdampak negatif dan menjadi kendala dalam menjalankan politik luar negerinya. 14. Isu HAM yang terus dikampanyekan oleh negara-negara maju terkadang berdampak negatif dan menjadi kendala dalam menjalankan politik luar negerinya, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat berkembang untuk menentukan hukum tentang masalah HAM. Nah, jadi ada isu demokratisasi, isu HAM itu dikampanyekan oleh negara-negara maju. Nah, kadang gini, ada beberapa tuduhan gitu seolah-olah negara ini nih nggak demokratis nih, atau Indonesia nih nggak demokratis nih, atau Indonesia nih nggak menghargai HAM gitu. Nah itu kan itu yang dimaksud dikampanyekan oleh negara-negara maju dan berdampak negatif bagi negara Indonesia ya dalam menjalankan politik luar negerinya. Nah itu beberapa tantangan ya, jadi kurang memahami sejarah, kita belum memanfaatkan posisi yang Indonesia yang strategis, sumber daya alam juga belum dapat dikelola dengan baik, penduduk juga penyebarannya tidak merata, SDM kita masih rendah, Pancasila belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen, kemudian multipartai yang menimbulkan biaya yang tinggi, pertumbuhan ekonomi kita masih rendah, ketahanan sosial budaya juga rendah, tidak peduli. Kemudian Indonesia belum siap menghadapi globalisasi, ilmu pengetahuan pesat tapi SDM-nya tidak berkembang sejalan. Kemudian isu demokratisasi, isu HAM yang sering dikampanyekan oleh negara maju kadang-kadang itu membuat dampak negatif bagi negara Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri. Nah itulah beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa menghadapi semua itu ya, bisa mengatasi semua itu. Nah, kita langsung ke paragraf yang ini ya, yang terakhir di halaman 15. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, apa saja sikapnya? Yang pertama, mentaati segala bentuk peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Nah, kita harus mentaati peraturan ya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dengan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut di halaman 16 ya, yang ini paragraf yang paling atas. 3. Memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Artinya mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan di seluruh aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat. Nah ini ya, semangat persatuan dan kesatuan harus kita miliki, harus kita kembangkan terus. 4. Menjaga wilayah dan melestarikan kekayaan tanah air Indonesia. 5. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah jadi perbedaan itu harus kita hormati, bukan malah dipermasalahkan, bukan diperdebatkan ya. 6. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Artinya kesamaan memiliki bangsa, kita sama-sama satu bangsa, bahasa persatuan, bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Serta memiliki Pancasila, UUD 1945 dan Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental itu lemah, maka hal itu sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi dia kerjasama, jangan hanya mengandalkan TNI saja, tapi masyarakat juga bisa ikut bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya, agar integrasi nasional itu dapat terwujud. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang perlu dimengerti silahkan bertanya di grup WA masing-masing ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.